Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Yanti Wiana. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas matematika wajib untuk kelas 12. Judul materinya adalah geometri ruang. Di sini saya akan membahas mengenai jarak antara dua titik. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menentukan jarak antara dua titik dalam sebuah bangun geometri ruang. Mari kita lihat pembahasan lebih lanjut. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas geometri ruang tentang jarak antara dua titik. Tetapi sebelumnya sangat penting untuk mengingat kembali macam-macam bangun ruang yang sudah dipelajari dari sejak SD. Nah, di sini ada kubus yang pertama, ya. Cara pemberian nama kubus itu dimulai dari bidang alas seperti ini, A, B, C, D, E, F, G, H. Maka ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Definisi kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang persegi yang kongruen atau sama dengan sebangun. Jadi ini bidang alas, bidang atap, bidang tegak, itu semuanya berukuran sama, yaitu masing-masing sebuah persegi. Nah, unsur-unsur apa saja yang ada di kubus? Di sini banyak keistimewaan kubus yang sangat diperlukan dalam perhitungan baik itu jarak antara dua titik, jarak titik ke garis ataupun jarak titik ke bidang. Yang pertama adalah panjang diagonal bidang kubus, ya. Di sini kita beri ukuran rusuknya adalah sebesar A, sama ya, baik AB, BC, karena ini adalah sebuah persegi, ukurannya adalah A. Nah, di sini ya. Nah, sehingga untuk menentukan panjang diagonal bidang pada kubus, ambil salah satu bidang, yaitu ABCD. Kita akan menghitung AC sebagai salah satu diagonal bidang. Sini ya, AC, bisa juga BD, bisa juga BG ataupun CF dan seterusnya. Di sini Ibu ambil satu contoh saja. Pada segitiga ABC siku-siku di B, ya. Ini kenapa kita harus mengatakan siku-siku dan di mana letak siku-sikunya supaya kita bisa menentukan atau menggunakan aturan Pythagoras, ya, di mana berlaku di sini adalah kuadrat sisi terpanjang yaitu AC kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain, AB kuadrat ditambah BC kuadrat, ya. Nah, ukuran masing-masing AB ini adalah A, sehingga A kuadrat ditambah A kuadrat hasilnya adalah 2A kuadrat, sehingga panjang AC itu adalah akar dari 2A kuadrat atau sama dengan A akar 2. Jadi panjang diagonal bidang pada kubus secara umum adalah A akar 2, ya, di mana A-nya adalah ukuran atau panjang rusuknya. Kemudian berikutnya adalah diagonal ruang pada kubus, ya. Kita ambil salah satu diagonal ruangnya adalah AG. AG kita akan mencuplik segitiganya adalah ACG. ACG, siku-sikunya di C, ya. Nah, di sini kita harus menentukan dulu ukuran masing-masing, yaitu ukuran AC. AC tiada lain adalah diagonal bidang dari kubus, sehingga panjang AC adalah A akar 2. CG sendiri adalah rusuk, ya, dimana tadi kita tentukan ukurannya adalah A. Maka pada segitiga ACG siku-siku di C berlaku hubungan AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat, ya. Sehingga di sini AC-nya adalah A akar 2 dikuadratkan ditambah CG-nya adalah A kuadrat, sehingga diperoleh di sini adalah 2A kuadrat ditambah A kuadrat atau
3A kuadrat. Sehingga panjang AG adalah akar dari 3A kuadrat atau A akar 3. Jadi panjang diagonal ruang pada kubus adalah A akar 3, di mana A-nya adalah ukuran rusuk. Kemudian berikutnya adalah luas permukaan kubus. Karena kubus terdiri dari 6 bidang persegi, maka luas permukaan kubus adalah 6 kali luas persegi. Sedangkan volume kubus, rumus dasar volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti A kali A kali A, hasilnya adalah A pangkat 3. Bangun ruang berikutnya adalah balok. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang persegi panjang dan setiap bidang yang berhadapan merupakan persegi panjang yang kongruen. Ya, artinya yang berhadapan ukuran dan bentuknya sama atau kongruen. Di sini untuk luas permukaan balok berarti kita menghitung setiap 2 bidang yang berhadapan. Ini bidang alas dengan atap berarti 2 kali panjang kali lebar. Bidang kiri kanan ya, di sini kita katakan panjang, misalnya di sini lebar, di sini tinggi ya. Bidang tegaknya berarti 2 kali ukuran lebar kali tinggi yang ini. Kemudian untuk bidang tegaknya ya, panjang kali tinggi, masing-masing dikalikan 2. Atau kalau kita sederhanakan berarti 2 kali panjang kali lebar ditambah dengan panjang kali tinggi ditambah dengan lebar kali tinggi ya. Nah ini. Kemudian volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Berikutnya adalah limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang segi N sebagai alas dan N bidang tegak yang berbentuk segitiga dan puncaknya berhimpit. Jadi di sini alasnya berbentuk segi N. Jadi bisa segitiga, bisa segi 4, bisa segi 5 dan seterusnya. Ya. Kemudian bidang tegaknya berbentuk segitiga. Ya, itu ciri khas dari limas ya. Dan puncaknya berhimpit di sebuah titik. Ya, itu ciri khas limas. Tinggi limas ya, di sini adalah dari titik T dihubungkan dengan perpotongan diagonal bidang alas. Ya, di sini tinggi limasnya adalah TO. TO tegak lurus dengan bidang alas ABCD. Ya. Kemudian luas permukaan limas itu terdiri dari luas alas ya. Ini luas alas ditambah luas bidang tegak. Sehingga kalau luas alasnya berupa segi N, maka ini rumusannya adalah luas segi N ditambah N kali luas segitiga. Ya. Jadi kalau alasnya berbentuk segi 4 ya, berarti luas segi 4, kemudian bidang tegaknya berarti 4 kali luas segitiga. Ini ya. Luas segi N ditambah N kali luas segitiga. Jadi
N-nya bergantung dari jumlah segi N-nya. Kemudian volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Yang terakhir adalah prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua segi N yang kongruen dan sejajar, yang bertindak sebagai alas dan tutup, serta N buah segi 4 yang merupakan bidang-bidang tegak. Jadi di sini bentuk ya dan ukuran dari alas dan tutupnya ya, alas dan tutupnya itu kongruen. Jadi kalau alasnya berbentuk segitiga, maka tutupnya pun berbentuk segitiga. Alasnya berbentuk segi 4, maka tutupnya segi 4 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini bidang tegaknya itu berupa segi 4. Ya, nah ini adalah prisma. Nah, bagaimana luas alasnya? Luas alasnya tentu saja mengikuti bentuk segi N-nya. Jadi luas alasnya adalah luas segi N. Kemudian luas selubungnya adalah keliling alas dikalikan tinggi. Ya, kemudian luas permukaannya berarti 2 kali luas alas, karena ini alas dengan tutup sama ukurannya. Jadi luas alasnya dikalikan 2 ditambah luas selubung. Ya, selubung itu bidang-bidang tegaknya. Dan terakhir untuk volumenya adalah luas alas dikalikan tinggi. Jadi luas alas dikalikan tinggi, yaitu untuk prisma. Nah, sekarang kita masuk pada materi intinya, yaitu jarak pada bangun ruang. Jarak pada bangun ruang ditentukan dengan menentukan ruas garis terpendek yang menghubungkan dua objek. Misalnya di sini Ibu mempunyai titik pertama adalah P ya sebagai titik asal dan titik targetnya adalah Q. Bagaimana cara menentukan jarak kedua titik tersebut? Ya, kita tarik garis dari P dihubungkan ke titik Q ya. Nah, ini tetapi di sini ruas garis PQ yang terbentuk harus merupakan ruas garis terpendek ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana cara menghitung ruas garis PQ. Ditentukan itu dengan dalil Pitagoras. Kalau ruas garis tersebut berada di sebuah segitiga siku-siku atau rumus-rumus trigonometri pada bidang segitiga yang memuat garis yang akan kita cari. Ya, di sini tadi misalkan garisnya adalah PQ. Oke, kita lihat contoh pertama. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya 4 cm. Jika T merupakan perpotongan diagonal bidang alas, maka tentukan jarak titik T ke G. Langkah pertama tentu saja kita harus menggambarkan terlebih dahulu situasinya. Di sini ada sebuah kubus ya dengan panjang rusuknya adalah 4 cm. Kubusnya kita gambarkan dulu A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian gambarkan T. T adalah perpotongan diagonal bidang alas. Jadi T ini berada di perpotongan AC dengan BD. Kita beri nama T. Ya. Kemudian kita hubungkan T ke G. Nah, setelah itu boleh dicuplik, digambar ulang segitiga TCG ya, siku-siku di C. Atau kalau sudah jelas seperti ini tidak dicuplik juga tidak masalah ya. Jadi kita pandang di sini segitiganya adalah TCG ya, siku-sikunya di C. Maka berlaku hubungan TG kuadrat adalah TC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, di sini TC kita tentukan dulu ya, TC ini setengah dari AC. Di mana AC adalah diagonal bidang ya. Diagonal bidang kubus secara umum tadi sudah kita tentukan adalah A akar 2. Di sini A-nya atau panjang rusuknya adalah 4 akar 2. Jadi setengahnya kita peroleh ukuran TC-nya adalah 2 akar 2. Jadi di sini untuk TG kuadrat adalah 2 akar 2 dikuadratkan ditambah CG adalah rusuk ya. Jadi besarnya adalah A kuadrat. Di sini 2 dikuadratkan adalah 4. Akar 2 dikuadratkan adalah 2. Jadi 2 kali 4 adalah 8. Ya, ditambah
4/2-nya adalah 16. Ya. Jadi di sini TG kuadratnya adalah 24 ya, dan TG-nya berarti akar dari 24 atau disederhanakan menjadi 2/6. Ya, ini contoh yang pertama. Berikutnya, contoh yang kedua, diketahui 5 stegak TABCD dengan ABCD berbentuk persegi panjang. Jika AB berukuran 8 cm, BC 6 cm, dan panjang rusuk tegak 10 cm, hitunglah jarak dari titik T ke perpotongan diagonal bidang alas. Nah, di sini langkah pertama kita gambarkan terlebih dahulu 5 TABCD. TABCD ya. Kemudian kita gambarkan O, di mana O adalah perpotongan diagonal bidang alas, perpotongan antara AC dengan BD di sini ya. Kemudian kita hubungkan T dengan O ya. TO ini berada di, bisa menggunakan segitiga TOC, siku-siku di O, atau TOB juga boleh, TOA boleh, TOD boleh, semuanya sama ya. Nah, tetapi tentu saja kalau kita menggunakan segitiga TOC, siku-siku di O, di sini kita memerlukan ukuran OC. Nah, maka terlebih dahulu kita harus menentukan ukuran OC dari AC pada segitiga ABC. Ya, jadi pada segitiga ABC ini siku-siku di B. Maka berlaku hubungan AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Berarti di sini ukuran BC-nya adalah 6. AB-nya adalah 8 ya. Sehingga diperoleh 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 36 ditambah 64. Sehingga AC-nya adalah akar 100 atau 10. Nah, ya. Oke. Nah, di sini OC ukurannya setengah dari AC. Ya. Sehingga ukuran OC adalah setengah kali 10 ya. Jadi ukuran OC-nya adalah 5 cm. Nah, sekarang baru kita bisa menentukan jarak dari TO atau TO. Kita cuplik salah satu segitiga yang memuat TO adalah TOC, siku-sikunya di O ya. Nah, karena ini segitiga siku-siku, maka berlaku hubungan dalil Pitagorasnya adalah TO kuadrat ya. Karena sisi terpanjangnya adalah TC, maka hubungannya menjadi TC kuadrat ya dikurangi dengan OC kuadrat. Nah, ya. TC adalah rusuk tegak. Ukurannya diketahui 10 cm. Jadi 10 kuadrat dikurangi OC, tadi setengah dari AC yaitu 5 kuadrat ya. Sehingga di sini 100 dikurangi 25. Jadi TO kuadratnya berarti 75 dan TO-nya berarti akar 75 atau 5 akar 3. Nah, ini adalah materi dan contoh-contoh dari jarak antara dua titik. Cukup sekian untuk pembelajaran saat ini. Terima kasih.